إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Kita hidup di satu negeri yang kehidupan keagamaannya, yang saya maksudkan kehidupan keagamaan al-Islam, beragam. Berbagai macam sekte atau golongan atau firqah ada di negeri ini. Mau cari yang mengingkari hadis atau sunnah, ada. Mau cari orang yang beragama tanpa salat pun ada. Dan seterusnya. Sehingga sebagian kaum muslimin bingung, yang mana yang harus saya pegang dan saya ikuti. Yang pada hakikatnya, kalau kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kita akan dapati jawabannya. Bahwa hakikat Islam, Islam yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam yang beliau amalkan, Islam yang beliau dakwakan, Islam yang beliau ajarkan kepada para sahabat, kemudian didakwakan dan diamalkan oleh para sahabat. Ini Islam yang Allah katakan dalam Al-Quran, Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Tidak ada agama yang sah di sisi Allah kecuali Al-Islam. Maka apabila kita ingin beragama Islam dengan benar, sesuai dengan syariat Rabbul Alamin, Islam yang dibawa oleh para nabi dan rasul, yang diakhiri dengan kenabian Muhammad, kenabian dan kerasulan Muhammad alaihi wassalatu wassalam, maka kita harus berpegang dengan Alkitab, Al-Quran, dan perjalanan kehidupan beliau di dalam mengamalkan dan mendakwakan Islam, atau yang kita kenal dengan nama As-Sunnah. Yang kemudian keduanya ini, Al-Quran dan Sunnah, didakwakan oleh para sahabat sebagai penyambung lidah beliau yang mendakwakan Islam kepada manusia sesuai dengan perintah beliau kepada mereka, ballighu anni walau ayah, sampaikan dariku meskipun sejumlah saja. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari, perintah ini pertama kali Nabi tujukan kepada para sahabat. Maka para sahabatlah orang pertama, mereka yang pertama berdakwah tentang Islam, mereka orang-orang yang pertama mengamalkan Islam, mendakwakan Islam kepada manusia. Dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, pada haji perpisahan yang kita kenal dengan nama Hajjatul Wada', beliau memerintahkan kepada para sahabat, liyuballighi syahidu minkumul ghaib, hendaklah orang yang hadir di antara kamu menyampaikan kepada yang tidak hadir. Ini yang kita katakan dengan nama ad-da'wah. Ad-da'wah, mengajak dan menyuruh manusia ke jalan Allah tabaraka wa ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan nabinya dan rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakan ya Muhammad kepada mereka, inilah jalanku,
Siratal mustaqim, jalan Allah yang lurus. Aku ajak manusia ke jalan Allah ala basiratin, atas dasar basirah. Basirah adalah burhanun syar'iyyun wa aqliyun, dalil atau hujjah, keterangan baik secara syar'i maupun secara akliyah. Aku bersama dengan orang-orang yang mengikutiku. Berarti kalau kita sebagai pengikut Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kita telah beriman kepada beliau, kita mencintai beliau, kita mengikuti beliau, maka pengamalan dan dakwah kita harus sesuai dengan pengamalan dan dakwah beliau. Karena Allah katakan, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakan, inilah jalanku, jalanku yang lurus. Aku ajak manusia ke jalan Allah atas dasar ilmu. Aku bersama dengan orang-orang yang mengikutiku, mengajak manusia ke jalan Allah atas dasar ilmu. Maka Islam mendasari segala sesuatu dengan ilmu. Ilmu yang dimaksud, qala Allah, qala Rasul, wa qala sahabah. Ilmu yang dimaksud apa yang Allah katakan, apa yang Rasul katakan, kemudian dijelaskan oleh para sahabat. Ini yang kita kenal dengan al-manhaj, cara atau sikap beragama yang benar, yang kita ambil dari orang-orang yang terdahulu, generasi terbaik dari umat ini, yang masuk dalam firman Allah. Bahkan kepada mereka pertama kali Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamulah sebaik-baik manusia yang Allah bangkitkan, sebaik-baik umat yang Allah bangkitkan, keluarkan untuk manusia. Keluar di sini bukan khurut 3 seminggu, sebulan atau 4 bulan, bukan. Para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, generasi terbaik dari umat ini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis mutawatir dikeluarkan oleh Bukhari, Muslim, Ahmad dan lain-lain, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia, dalam riwayat yang lain dikatakan khairukum, sebaik-baik kamu. Dalam riwayat yang lain dikatakan khairu hadhil ummah, sebaik-baik umat ini. Dalam riwayat yang lain dikatakan khairu ummati, sebaik-baik umatku yang hidup pada zamanku, para sahabat. Kemudian yang sesudah mereka tabi'in, kemudian yang sesudah mereka tabi'ut tabi'in. 3 generasi terbaik dari umat ini. Maka kita mengambil agama dari mereka. Bagaimana cara mereka beragama, bagaimana mereka mengamalkan Islam, bagaimana mereka mendakwakan Islam.